satu hal yang setiap kali Natal ke Natal, sesuatu yang mengusik hati saya sebenarnya. Umur saya sudah cukup banyak, dan sebanyak umur saya, sebanyak itulah saya merayakan perayaan Natal. Dari tahun ke tahun, tahun ke tahun, tahun ke tahun. Dan saya malah menjadi harus berhati-hati dengan ini semua. Kenapa? Karena dari tahun ke tahun. Mungkin di ruangan ini hanya Bung Ampi saja yang mengalahkan saya untuk soal jumlah Natal yang sudah dirayakan. Selebihnya pasti semuanya di bawah saya. Kemungkinan besar di bawah saya. Sudah cukup banyak Natal yang dikerjakan. Saya mau bilang sama kita, apa yang menjadi critical point ketika kita sering melakukan itu? Critical point-nya adalah ketika kemudian tanpa kita sadari, kita menjadi sibuk dengan persiapannya. Apakah tidak boleh persiapan? Harus. Tetapi kita harus kemudian meneduhkan diri kita untuk kemudian berpikir, apa sih Natal itu? Apa sih Natal? Di tempat ini tidak dibuat kandang Natal, ya. Di banyak tempat, bahkan di mall, teman-teman kalau berkunjung, teman-teman bisa lihat ada kandang Natal di situ, lengkap dengan patung-patungnya yang menceritakan replika dari peristiwa yang diperingati 2000 tahun yang lalu. Karena tiap tahun dilihat, tiap tahun diperhatikan. Kadang-kadang kemudian kita nggak jadi mikir apapun, cuma lihat oh kandang Natal, oh patungnya Tuhan Yesus, oh bayinya Tuhan Yesus. That's all. Sesederhana itu. Saya ingin malam hari ini kita sama-sama coba mengingat kembali. Peristiwa Natal itu peristiwa yang unbelieving. Kenapa? Karena gini, saya pernah pakai contoh ini bertahun yang lalu, mudah-mudahan ada yang masih ingat tapi juga mungkin ada yang udah gak ingat. Saya pernah pakai handphone. Hari ini saya pakai A51 Samsung. Tapi sebelumnya saya pernah pakai OVO. Yang kalau saya zoom, itu layarnya udah kabur banget. Dan saya menikmati A51. Ya walaupun sekarang udah banyak banget handphone yang bagus. Kalau misalnya satu saat saya pengen handphone yang lebih bagus, berharap, dan mungkin kalau satu saat nanti misalnya saya pakai Samsung yang lebih bagus lagi, lalu saya harusnya pakai yang A51, saya udah keberatan, gak mau. Kenapa? Karena saya mesti turun derajat. Saya merasakan nikmatnya pakai satu handphone yang bisa akses internet dengan cepat. Saya merasakan nikmatnya handphone yang punya RAM yang besar. Sehingga kalau saya harus tuker dengan handphone yang kemampuannya di bawah handphone saya keberatan. Saya nggak suka. Cuman urusan handphone saya bisa nggak suka. Yang Yesus lakukan itu nggak masuk akal. Karena yang Tuhan lakukan adalah Dia turun dari surga saat Dia menukarkan jati dirinya, dan kemudian Dia mengambil rupa manusia. Saya pernah mendengar satu contoh dari satu orang hamba Tuhan. Dia mendapatkan kaos Barca yang asli. Orang datang dari luar negeri dan menghadiahi dia kaos Barca yang asli banget, dan dia bangga banget dia pakai, dan dia bilang keren banget nih kaos ini ya. Dan dia siap pergi kerja. Ketika dia mau pergi kerja, dia lewat satu jalan di mana jalan itu sedang diperbaiki. Dan ada beberapa tukang yang di sana. Salah satu tukang itu menggunakan kaos Barca yang percis sama dengan yang dia pakai. Hanya kemungkinan besar kaosnya yang ini bukan asli. Yang hamba Tuhan ini pakai ini asli. Tahu apa-apa yang dilakukan? Dia kemudian pulang. Dia ganti kaosnya. Istrinya bilang, bukannya kamu tadi pergi kerja dengan kaos Barca yang asli dan kamu bangga banget, kenapa sekarang kamu pulang? Dan dia bilang kayak begini, waduh, ternyata baju saya sama dengan tukang gali. Saya tidak bicara tentang profesi, tapi lihat bagaimana mengidentifikasikan diri adalah satu perkara yang gak mudah. Jadi kalau ketika Tuhan mengidentifikasikan dirinya menjadi orang yang berdosa, turun ke dunia, itu peristiwa yang luar biasa. Itu peristiwa yang gak masuk akal. Pertanyaannya kenapa? Ayat yang sering dipakai di acara Natal adalah Yohanes 3 ayat 16, betul? Masih ingat? Siapa yang ingat? Kalau saya nggak salah, kurang lebih ayatnya seperti ini. Bung, kalau saya salah tolong ingetin ya. Karena demikian besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Betul. Itu ayat emas di banyak tiap kali Natal memang begitu, dan betul ya. Karena kasih dia melakukan itu, dan kasihnya nggak masuk akal.
Kasih yang Tuhan berikan bagi kita itu gak masuk akal. Tetapi saya juga mau bilang seperti ini. Ayat itu juga membuat kita berpunyai satu pengharapan yang besar bahwa kehidupan kita ini tidak hanya berlangsung di sini. Kehidupan kita ini juga berlangsung sampai kekekalan. Ya, kehidupan kita ini sampai kepada kekekalan. Satu saat kita akan sampai pada kekekalan, kita akan berpindah. Kita akan pindah alamat dari rumah saya yang saat ini ada menjadi rumah Bapa di surga. Semua kita pasti akan pindah alamat. Tapi masalahnya, apakah hanya karena itu? Peristiwa Natal. Apakah hanya karena itu? Karena kalau hanya karena itu, maka orang kemudian berpikir gini, ya udah, saya menunggu waktunya ketika saya masuk ke surga. Saya akan bilang sama itu, kalau gitu jadi pada pengen cepat mati dong ya. Apakah kematian itu sebuah kesalahan? Kematian bukan kesalahan. Kematian itu akhir dari satu tugas. Masalahnya, dari permulaan sampai akhir itu ada jarak. Dari tempat saya berdiri ini sampai nanti di ujung sana ada jarak. Nah, ini akan bicara tentang kehidupan yang harus kita isi, yang harus kita lalui, yang harus kita isi, yang harus kita lalui. Dan disinilah kemudian judul ini menjadi apa? Berarti The Ambassador. Kita lihat sama-sama ayatnya. 2 Korintus 3 ayat 2. Kita baca sama-sama, ini tadi dibacakan juga oleh WL, SL ketika foto. 1, 2, 3. Karena kalianlah yang merupakan surat pengantar kami. Cara hidup kalian ibarat surat Kristus yang bisa dilihat dan dibaca oleh semua orang. Surat itu ditulis bukan dengan tinta, melainkan dengan roh Allah yang hidup. Dan bukan diukir pada batu, melainkan di hati manusia. Nama kalian juga terukir dalam hati kami. Ini suratnya Paulus kepada jemaat Korintus yang menyatakan seperti ini, bahwa kita hidup bukan hanya sekedar untuk mati. Kita hidup bukan hanya sekedar supaya masuk surga. Semua orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya memiliki kepastian bahwa ketika mati masuk surga. Tutup mata di bumi, buka mata di surga, ganti alamat dari rumah di bumi menjadi rumah Bapa surgawi. Semua akan mengalami. Tetapi yang menjadi PR bagi kita hari ini adalah apa yang kita isi dalam kehidupan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Maka firman Tuhan yang dikatakan oleh Paulus ke jemaat di Korintus ada seperti ini. Kamu adalah surat pengantar kamu. Kamu adalah surat yang terbuka. Artinya seperti ini. Saudara dan saya adalah iklan dari surga. Saudara dan saya bicara tentang gaya hidup surgawi. Saudara dan saya mendapatkan ketetapan menjadi the ambassador, menjadi perwakilan, menjadi duta besar kerajaan Allah di muka bumi ini. Apa pengertiannya? Apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Kata ambasador memiliki arti perwakilan dari sebuah negara atau lembaga yang menerima delegasi penuh untuk melakukan tanggung jawab yang ditugaskan oleh negara atau lembaga tersebut. Setiap ambasador mempunyai tugas yang spesial dan secara tidak langsung membawa nama baik sebagai representasi akan negara atau sesuatu yang dia wakili. Beberapa tahun yang lalu ketika saya menjadi guru, ada salah satu murid saya yang mendapatkan beasiswa dari China. Dan sebagai guru BP, saya harus mengantarkan anak ini untuk datang ke kedutaan China di Jakarta, di Kuningan. Itu tempatnya tertutup, ya. Kalau masuk ke kedutaan besar itu biasanya nggak mudah. Ya, termasuk ketika saya berdatang ke sana, tapi karena kami tamu, kami mendapatkan kehormatan. Nah, ketika saya melangkahkan kaki saya masuk ke kedutaan besar China, maka begitu saya melangkahkan kaki saya, pada saat itu saya tidak di bawah hukumnya Indonesia. Saya ada di bawah hukumnya negara China. Kenapa? Karena saya ada di wilayah tersebut. Dan kedutaan, duta besar di sana, dia memiliki hak yang luar biasa. Dia tidak bisa ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Karena sekalipun dia dari Indonesia, dia tidak mewakili Indonesia. Dia bukan perwakilan Indonesia. Dia mewakili China. Dia tidak di bawah hukumnya Indonesia, di bawah hukumnya China. Seperti itulah kedutaan. Dia punya kekebalan diplomatik namanya. Ya, dia punya kekebalan diplomatik sehingga memang tidak bisa disentuh. Nah, inilah sebenarnya yang sering kali kita lupakan. Inilah sebenarnya yang sering kali iblis bikin kita nggak tahu. Sehingga kita hidup biasa-biasa, kita nggak tahu fungsi kita. Padahal yang Tuhan berikan bagi kita selama satu masa hidup tertentu, kita memiliki tugas
Yaitu kita menjadi perwakilannya kerajaan Tuhan. Kita menjadi ambasadornya, kita menjadi duta besarnya. Kita harus mengerti apa yang sebenarnya kita kerjakan. Anak muda, saya belajar tidak pernah memandang kalian rendah. Tidak pernah juga menganggap, ngobrol ambasador buat anak SMP SMA, apa ngerti gitu? Ngerti. Saya mempunyai banyak kesaksian, banyak anak-anak yang justru masih muda, tetapi dengan berani mengambil bagian mereka ketika mereka mengerti siapa mereka sesungguhnya. Bahkan firman Tuhan sendiri berkata, bahkan dari mulut bayi-bayi akan keluar pujian. Itu sebabnya adik-adikku yang kekasih, dari tempat ini saya berdoa, sekalipun tema yang akan saya sampaikan, sedang saya sampaikan hari ini, mungkin temanya kelihatan bukan satu tema yang lucu gitu ya. Apa sih yang mungkin enggak. Ini temanya berat. Karena itu saya minta teman-teman konsentrasi yang baik. Ya, dengarkan dengan baik karena apa? Yang coba iblis lakukan adalah supaya kita nggak sampai pada sasaran. Beberapa tahun yang lalu ketika pesawat itu menerbangkannya masih menggunakan kok saya lupa. Menerbangkan itu harus menggunakan skala seperti itu ya, saya lupa lagi istilahnya yang tepat. Itu ada satu pesawat Korea yang karena meleset hanya 1 derajat di petanya, di peta dari pesawat, dia melenceng, dia terbang di atas Uni Soviet. Uni Soviet menangkap itu sebagai pesawat sebagai pesawat yang dianggap musuh, sehingga Uni Soviet kemudian menerbangkan roket, 200 orang lebih mati. Karena apa? Karena salah sasaran. Jadi malam hari ini saya berdoa, kita kemudian ngerti dan kita menjadi orang-orang yang tidak salah sasaran karena mengerti siapa kita sesungguhnya. Efesus 2:10 katakan gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Siapa yang mau supaya kita hidup di dalamnya? Tuhan. Siapa yang mau supaya kita menyelesaikan rancangan Tuhan? Tuhan. Siapa yang mau memakai kita? Siapapun kalian, bagaimanapun kalian? Tuhan. Tuhan gak kesulitan dengan masa lalu kalian. Tuhan tidak kesulitan dengan siapa kalian hari ini. Karena yang ditetapkan Tuhan bagi engkau dan saya tetap sama, yaitu menjadi duta besarnya Tuhan. Kalau gitu, seperti apa sih duta besar itu? The ambassador. Seorang ambasador memiliki posisi resmi dan memiliki wewenang. Matius 16 ayat 19 katakan gini, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Anak muda, kamu tuh punya kuasa ini. Engkau dan saya mendapatkan kunci sehingga apa yang kita ikat di bumi ini terikat di sorga. Apa yang kita lepas di bumi ini terlepas di sorga. Ada satu kuasa. Nah masalahnya kita nggak tahu ini. Kak, saya kalau lewat kuburan takut banget. Nyanyinya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Siapa yang kayak begitu? Oke. Thank you sudah mengakuinya. Bagus nyanyi udah dalam nama Yesus ya. Kalau misalnya nggak ingat nama Yesus, tapi saya masih bilang kayak gini. Itu tidak salah, tapi tidak tepat. Kasarnya, kalau kemudian iblis buka pintu di sini, lalu dia lihat, harusnya dia kabur. Kenapa? Yang ada di sini adalah orang-orang yang di dalamnya ada Yesus Kristus Tuhan. Itu artinya nggak perlu juga kalau masuk ke lewatin hal-hal yang mengerikan terus dalam nama Yesus, nggak usah. Bukan karena nggak perlu berdoa, tapi kita tahu posisinya apa. Yang diberikan tuh kunci, di mana apa yang kita ikat di bumi terikat di surga, apa yang kita lepas di bumi terlepas di surga. Kalau nggak pernah dipakai, nggak pernah ngalamin. So kalau mau ngalamin, gunakan kuncinya. Ya, supaya apa yang saudara alamin nggak cuma sekedar teori. Kak, saya suka nonton film Conjuring. Terus pada nanya, Kak masih suka nonton film kayak begitu nggak? Enggak. Kenapa? Ya ngapain saya nakut-nakutin diri sendiri? Kalau habis itu terus nyanyinya dalam nama Yesus. Bukan berarti lagu dalam nama Yesus salah, tapi saya menggunakannya dengan cara yang salah. Lalu kemudian saya membiarkan diri saya ditakut-takutin. Enak banget dia.
Kalau ada yang takut, harusnya si iblis. Kalau ada yang harusnya menyingkir, itu si jahat. Masalahnya kita nggak ngerti hal ini, makanya kita nggak pernah gunakan kunci ini. Sebagai duta besarnya Tuhan, sebagai ambasadornya Tuhan, mari mengerti apa yang Tuhan berikan bagi engkau dan saya. Mari mulai praktek. Tuhan bilang apa yang diikat bumi, terikat di surga. Saat ini aku mengikat setiap pekerjaan roh jahat. Aku mengikat setiap roh-roh yang membuat orang tidak peduli akan Tuhan misalnya. Lakukanlah. Dan alami kemudian betapa itu menjadi satu kenyataan di dalam hidup kita. Jangan cuma jangan kesaksian orang lain, tapi alamilah dan milikilah kesaksianmu sendiri. Yang berikutnya, seorang ambasador membawa budaya negaranya. Seperti yang saya bilang tadi, duta besar China, dia tidak tunduk pada hukum Indonesia. Dia bahkan punya kekebalan politik, sehingga dia nggak bisa ditangkap oleh polisi Indonesia. Kalau misalnya dia melanggar peraturan pemerintah, masanya melanggar lampu merah misalnya, yang lain begitu diberhentikan, diambil SIM-nya, begitu dia tunjukkan kartunya bahwa dia duta besar China, maka polisi Indonesia wajib hormat dan mempersilahkan dia karena dia tidak di bawah hukum Indonesia. Nah, kita juga membawa budaya negara, budaya kerajaan surga. Kita lihat ayatnya. Filipi 1 ayat 27 katakan seperti ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Hal yang kedua adalah gini, teman-teman, inilah waktunya kita memiliki satu budaya yang baru, namanya budaya surgawi. Dan saya harus bilang ini salah satu amanat yang Tuhan berikan bagi kita. Ketika Tuhan bilang, penuhilah bumi dan taklukannya dengan cara apa? Apa kita harus berperang? Sama seperti apa yang sedang kita lihat saat ini di Timur Tengah. Ternyata ditaklukkan bukan dengan peperangan, ditaklukkan dengan budaya kerajaan surga. Nah, saya mesti bilang, budaya kerajaan surga gini, sama seperti seorang duta besar, itu terlihat bedanya. Dia memiliki budaya yang dari negara di mana dia diwakili atau dia wakili, maka seharusnya orang ketika lihat kita, mereka bisa melihat sesuatu yang berbeda. Dalam anugerah Tuhan, kalau ketemu orang bilang gini, Ki, saya melihat kamu tambah seger. Tadi Kak Vera ngomong, Miss Vera ngomong kayak gitu, kakakku tambah seger ya dibanding ketemu kemarin. Bapak Ibu yang terhormat, hari ini tanggal berapa? 8 Desember. Oke, saya ulang tahun 26 Desember. Dan ke 26 Desember yang akan datang ulang tahun saya ke 54. Saya gak muda lagi. Tapi saya mesti bilang gini, saya bisa pastikan bahwa saya memiliki semangat. Kenapa? Karena saya tahu yang di dalam saya lebih besar. Milikilah budaya surgawi. Budaya surgawi seperti apa sih? Budaya berkata benar, bertindak benar. Kalau hari ini saudara-saudara masih memiliki kebiasaan hidup yang tidak tepat, ini waktunya saudara mengambil keputusan. Karena seharusnya ketika orang di luar sana melihat kita, mereka bisa bilang gini, oh ini orang Kristen. Tahun lalu saya pengobatan untuk kanker, saya melakukan radiasi, harus melakukan 2 radiasi sepanjang 25 kali. Lalu saya bertemu dengan satu orang ibu yang mengantarkan suaminya. Suaminya juga radiasi, dia berasal dari Tasikmalaya, dari latar belakang lain. Lalu kemudian berapa kali saya perhatikan dia memperhatikan, kalau misalnya gini, kalau datang gitu ya, dia perhatiin saya terus kayak mau ngajak ngobrol gitu ya, tapi bingung ngajak ngobrolnya bagaimana gitu ya. Nah, satu hari saya bertemu dengan satu orang ibu yang kemudian lagi nunggu radiasi, kami sama-sama ngobrol, sama-sama cerita, terus tiba-tiba dia datengin saya dan bilang gini, Ibu, dari pertama kali saya lihat Ibu, saya ada dalam hati saya harus ngomong sama Ibu. Terus saya kaget. Oh iya, ibu angkatan ya, karena rambut saya waktu itu saya pendekin banget. Karena saya nggak tahu apakah efek radiasi akan mengakibatkan rambut saya rontok atau tidak gitu ya. Terus, ibu angkatan ya? Oh bukan, saya bilang gitu. Saya mikir saya mesti ngomong apa gitu ya. Kalau saya bilang saya full timer gereja, kalian dia nggak ngerti arti kata full timer gereja kan ya. Jadi saya bilang gini, saya pendeta, saya bilang gitu.
Begitu saya ngomong pendeta, maka semuanya langsung ngobrol, ibu tuh berbeda. Oke, saya cerita ini bukan untuk bicara tentang seorang Lucky Natalia. Nah, saya bersyukur untuk pengalaman itu, karena ketika itu ciri bahwa saya bukan anak Tuhan, bukan dari dunia ini, kemudian nyata. Saya ambil kesempatan itu untuk mulai melayani mereka. Sampai hari ini kami masih berhubungan. Beberapa waktu yang lalu tiba-tiba dia kontak saya, ibu masih ingat nggak saya? Masih bu, saya bilang nomornya ibu masih ada di handphone saya. Saya bilang gitu, bu bapak udah meninggal. Cerita. Lalu saya coba kuatkan dia, saya coba teguhkan dia. Yang ingin saya sampaikan begini, ini yang seharusnya terjadi. Jangan sampai gini, orang lihat engkau dan dunia ini kemudian gak ada bedanya. Gaya hidupnya, cara bicaranya, cara kerjanya, cara sekolahnya, cara kuliahnya, sama aja. Seharusnya perbedaan itu nyata sama seperti terang dengan gelap. Kapan gelap itu pergi? Gelap itu pergi ketika terang itu datang. Sesederhana itu. Ketika tempat ini semua dimatikan, lalu nanti ada saya lihat di random ada lilin Natal ya. Nah sebenarnya lilin Natal ini ngapain sih kita nyalain lilin tiap Natal? Kebiasaan kan? Latah kan? Apakah salah? Enggak. Tapi kalau nanti kita nyalain, tolong pikir baik-baik. Seperti itulah engkau dan saya seharusnya menyinari dunia ini. Seperti itulah seharusnya ketika kita ada di luar sana, kemudian jadi berbeda, menjadi pembeda. Karena kalau kita nggak jadi pembeda, sebenarnya kita adalah garam yang menjadi tawar. Dan firman Tuhan katakan, hilang artinya, nggak ada gunanya selain diinjak-injak. Mau diinjak-injak. Sementara kau dan saya ditetapkannya jadi ambasador. Tapi kita nggak sampai pada sasaran karena kita tidak membiarkan hidup kita berbeda. Menjadi berbeda tentu seringkali mendapatkan tantangan. Menjadi berbeda seringkali membuat kita harus membayar harganya. Oh terima Tuhan Yesus gratis. Kenapa? Karena nggak bisa dibayar. Tapi ikut Tuhan ada harganya. Ketika saya SMA, saya sering kali cerita ini, saya nggak pernah, begitu lahir baru saya nggak pernah nyontek. Nggak pernah. Makanya sampai hari ini saya bisa bilang, nyontek, no. Orang-orang bilang, si Atama jadi pendeti, jika pendeti katanya gitu. Dia bernubuat bro, saya mendengar sekarang pendeta. Dinubuatin sama teman-teman SMA saya gara-gara saya berbeda dengan mereka. Akhir bulan yang lalu saya periksa darah, saya masih melakukan periksa kontrol per 3 bulan, sekarang sudah per 6 bulan, puji Tuhan. Nah ketika saya kontrol, saya bertemu dengan satu orang yang begitu saya duduk dan saya bilang gini, Lucky ya, saya udah deg-degan aja karena ada yang ingat saya untuk nama tuh agak sulit gitu ya. Terus dia bilang gini, saya teman SD kamu, Mbak. Teman kuliah aja gue udah gak ingat gimana teman SD gitu ya. Terus beneran, saya Tuhan tolong gitu ya. Puji Tuhan, akhirnya begitu dia lihat mukanya, tiba-tiba muncul di kepala saya, ning gitu ya. Kata-kata cuma ning gitu ya. Terus saya pegang tangannya. Ning, saya bilang gitu. Terus dia bilang gini, aduh makasih Ki kamu ingat saya. Terus dia bilang gini, Lucky tahu nggak, dari zaman kamu SD, saya udah tahu kamu akan jadi pendeta. Saya mikir, emang tandanya apa? Saya nggak tahu, tapi orang di luar sana tahu. Jangan pernah meremehkan kesaksian sekecil apapun yang kau lakukan. Kamu dan saya nggak pernah tahu betapa besar dampaknya bagi di luar sana. Jangan pernah membiarkan hidupmu menjadi sama, karena kamu dan saya nggak akan pernah tahu betapa itu kemudian memberikan dampak besar di luar sana. Kita nggak pernah tahu kapan kita dapat kesempatan untuk cerita tentang hal itu. Tapi pastikan kita jadi orang yang siap ketika kesempatan itu terbuka. Paling nggak ketika mereka bilang, kamu berbeda. Kenapa? Karena memang gaya hidupnya berbeda. Kita tidak di bawah hukum yang sama dengan mereka. Kita ada di bawah hukum dari negara yang mengutus kita. Tuhan yang mengutus kita, yaitu Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus Tuhan. Terakhir, biasanya kalau terakhir, gitu ya. Seorang ambasador selalu fokus pada mandat yang diberikan untuknya. 2 Timotius 2:4 katakan gini, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Saya mesti bilang gini, kenapa dia nggak perlu mikirin kehidupannya? Kenapa coba?
Karena seorang prajurit itu kehidupannya sudah dipikirin sama komandannya. Tentara tuh nggak usah mikirin kalau lagi perang ya, ntar gue makan apa? Ada yang backup. Nah mari di sini, Kak saya punya masalah. Emang Tuhan nggak tahu? Tuhan tahu. Ada yang masalahnya keuangan, ada yang masalahnya kesehatan, ada yang masalahnya belum punya jodoh. Emang Tuhan gak tahu, tapi saya mesti bilang sama kalian semua, jangan dipusingkan dengan masalah. Fokus pada apa yang Tuhan tetapkan, karena kenapa ada yang mikirinnya. Dan Tuhan bilang, 1 lembar rambut di kepalamu saja tidak akan jatuh tanpa seizinku. Saya kalau sisir rambut gak pernah ngitung. Rambut saya yang jatuh itu berapa gak pernah ngitung. Kenapa? Karena tidak penting. Tetapi ternyata menurut Tuhan itu penting. Makanya 1 lembar yang jatuh itu dalam izin Tuhan. Nah rambut yang tidak di badan kita dan kita nggak anggap penting aja, menurut Tuhan penting. Apalagi jodohmu, apalagi pekerjaanmu, apalagi studimu, apalagi keluargamu, Dia anggap penting. Ini waktunya kita mempercayai. Perjalanan pengobatan saya mengajari saya bahwa saya harus belajar mempercayai Tuhan. Saya tidak punya reserve apapun. Kalau orang tanya, Kak, kenapa Mas tetap sehat hari ini? Saya cuma tahu, karena ini peruntukannya. Salah satunya, karena malam hari ini saya harus berdiri di depan saudara. Dia tahu, ketika 16 Juli 2022, saya operasi mastektomi dan harus kemudian radiasi. Dalam perencanaan Tuhan, dia tetap tahu bahwa 8 Desember 2023 Lucky harus berdiri di Cianjur. Dia tahu. Nah karena dia tahu, malam hari ini kita mesti bilang sama Tuhan, maaf ya, selama ini saya ngerepotin. Hal-hal yang sebenarnya gak perlu saya repotin. Karena sudah dipikirin, dirancangkan dengan sempurna oleh Tuhan kita yang ajaib. The Ambassador adalah memiliki posisi dan wewenang. Seorang ambasador membawa budaya kerajaan surga. Dan seorang ambasador fokus pada mandat yang diterima. Tulisannya keselimang. Lalu kalau gitu pertanyaan sebelum saya nutupin malam ini. Kak, saya kondisinya kayak begini Kak. Apakah saya tetap the ambassador of God? Jawaban sederhana adalah ya. Malam hari ini kalian hadir di sini, anak muda dan Bapak Ibu, nggak kebetulan.